Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi ya bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke, sebelumnya berkaitan dengan e-ijazah saya sudah menjelaskan tentang penomoran surat penetapan kelulusan ya. Ini ya, SKL itu bukan surat penetapan lulus ya. Nah, jadi hari ini per 8 Juni itu SPTJM saya sudah disetujui nih di WPI Jasa ya. Sudah unggah, sudah DNT artinya sudah disetujui dan status penomorannya juga sudah centang hijau. Artinya apa? Artinya kita tinggal melangkah ke input tanggal pengesahan ya di sini teman-teman di menu pengelolaan ijazah, di daftar penomoran dan di menu kolektif. Ya, jadi di sini nanti kita akan menginput tanggal pengesahan ijazah. Jadi di sini adalah daftar SPTJM yang memuat peserta didik yang telah diterbitkan NIN-nya atau nomor ijazah nasional per SPTJM. Pada fitur ini dapat dilakukan penentuan tanggal pengesahan ijazah, unduh dan cetak draft ijazah. Oke. Jadi sebelum ke penahapan proses yang dilakukan di web ijazah, saya perlu menjelaskan dulu tentang input tanggal pengesahan di e-ijazah karena bisa saja berbeda tiap sekolah. Kenapa? Makanya perhatikan ya. Jadi, berkaitan dengan input tanggal pengesahan e-ijazah itu adalah kita pahami dulu, input tanggal pengesahan ijazah itu adalah tanggal pengesahan adalah tanggal terbit atau cetak ijazah yang biasanya tercantum di ijazah di atas tanda tangan kepala sekolah. Ini nih. Ini contoh tahun lalu ya, contoh tahun 2025 ini saya ambil crop-cropannya. Jadi tanggal yang di sini di ijazah gitu ya. Kemudian penanggalan ini wajib di hari kerja dan bukan tanggal merah. Jadi hari Senin sampai Jumat dan bukan tanggal merah. Kemudian input tanggal ini hanya bisa dilakukan jika nomor ijazah nasional sudah terbit. Kalau nomor ijazah nasionalnya belum terbit, ya nggak bisa. Ya, tadi sudah ditunjukkan nih penomoran ya di menu kolektif di sini. Nah, ini tanggal penomorannya tanggal 7 Juni ya. Jadi saya sudah lewat nih, sudah terbit gitu ya nomornya ya. Kemudian NIN sudah terbit bisa dicek di menu pengajuan SPTJM yang disetujui atau di menu pengelolaan ijazah daftar penomoran kolektif yang tadi saya sudah tunjukkan ya. Itu ya ada tanggal penomoran. Nah, itu adalah tanggal terbit nomor ijazah nasionalnya gitu. Itu pahami dulu ya sebelum ke stepnya. Lalu menunya input tanggal pengesahan berbeda ya dengan tahun lalu karena alur prosesnya juga berbeda. Karena kan sekarang SPTJM bisa dilakukan beberapa kali, SPTJM bisa dilakukan bertahap tergantung jumlah siswa yang sudah valid, maka penomorannya pun bisa dilakukan per SPTJM. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah untuk penentuan tanggalnya. Nah, ini tanggal berapa sih ijazah itu disahkan atau dicetak gitu ya. Pertama, secara nasional, input tanggal pengesahan e-ijazah adalah di hari kerja dari Senin sampai Jumat dan setelah tanggal NIN terbit tentunya ya. Dan itu tentunya bukan tanggal merah. Ini secara nasional gini, jadi tidak ada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu tidak tercantum secara nasional. Hanya dikatakan bahwa di hari kerja Senin sampai Jumat intinya gitu ya. Dan setelah NIN terbit. Kemudian NIN terbit biasanya 3 hari setelah SPTJM disetujui dinas. Nah ini contohnya ya. Saya SPTJM-nya disetujui tanggal 5 Juni. Nih pembuatan SPTJM ya. Di sini kita cek di aksi lainnya, di sini di detail SPTJM. Nah, tanggal persetujuan 5 Juni ya. Dan ternyata di sininya di pengelolaan ijazah kemudian di daftar penomoran kolektif itu tanggalnya 7 Juni, artinya 5, 6, 7 gitu ya. Hitungannya gitu teman-teman ya. Intinya berarti paling cepat 3 hari. Nah, ini sudah sesuai. Kemudian selanjutnya ya. Untuk Jawa Tengah ada surat edaran sendiri yaitu untuk SMK sederajat itu tanggal 29 Mei nih. Penerbitan ijazah dan transkrip nilai, ijazah transkrip nilai. Nah, ini tanggal 29 Mei untuk SMA SMK sederajat ya.
Daerah lain bisa sesuai SE masing-masing jika ada. Jadi, silakan daerahnya ada nggak surat edaran tentang tanggal pengesahan ijazah, ya. Nah, khusus untuk Jateng lagi, dan ini bisa dipelajari juga untuk daerah lain, ya. Catatan khusus pengesahan e-ijazah Jateng, daerah lain sesuaikan tanggalnya, ya. Nah, jika NIN terbit sebelum 29 Mei, sesuai surat edaran, ya. Surat edarannya kan disuruhnya tanggal 29 Mei itu ijazahnya. Maka tanggal pengesahannya ya jelas diinput di tanggal 29 Mei. Kalau NIN-nya terbit sebelum 29 Mei. Lah, kalau sekolah saya NIN-nya terbitnya tanggal 7 Juni. Masa iya ijazahnya disahkan tanggal 29 Mei? Kan tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Sehingga jika NIN terbit setelah 29 Mei, ini untuk sekolah saya nih, atau sederajat yang sesuai SE atau tidak ada SE daerah, maka tanggal pengesahan e-ijazah adalah hari kerja setelah NIN terbit antara Senin sampai Jumat dan bukan tanggal merah. Seperti itu, ya. Jadi kalau NIN-nya terbit tanggal 7, ya, tanggal 7 saya nih tanggal 7 nih, tanggal 7 hari Minggu. Berarti saya pengesahannya tanggal 8, ya. Artinya hari ini nih waktu saya bikin videonya tanggal 8 juga. Jadi pas banget nanti langsung praktikan gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk pengesahan khusus sekolah lebih dari 1 kali SPTJM. Emang bisa, Bang? Bisa, ya. Perlu diketahui bahwa sekolah bisa beberapa kali melakukan SPTJM e-ijazah. Contoh kronologi. Tadi pagi juga sempat ada kasus di grup Ngapakpedia. Ini contohnya ya. Jadi ada tag pesan gini. Gini Bang, saya kan ada 85 siswa. Cuma 1 residu. Nggak mungkin gara-gara 1 anak nggak saya kerjakan. Sementara anak yang 1 ini payah ngurus kakaknya. Ada hal keluarga. Intinya belum diselesaikan gitu masalah residunya. Jadi 84 saya ajukan dulu, nanti baru 1. Boleh begitu, Bang Ngapakpedia? Saya jawab, betul begitu. Catatannya 1 anak residu jangan diluluskan dulu. Ya. Yang diluluskan adalah yang 84, karena kalau residu diluluskan, dia akan terbawa masuk SPTJM. Jadi alurnya, masuk untuk input nomor SK kelulusan, kemudian masuk ke menu penetapan kelulusan, lalu luluskan semuanya dulu, luluskan semua, nanti pindah ke menu siswa yang lulus, lalu cari anak yang residu, klik titik 3 dan batalkan kelulusan, sehingga yang 84 lulus dan yang 1 menjadi belum diluluskan. Lalu masuk SPTJM dan buat SPTJM. Pastikan SPTJM hanya terdata 84 siswa yang sudah valid tadi. Ya, kemudian di-download dan ditandatangani lalu di-upload. Lalu nunggu disetujui dinas dan terbit NIN. Nah, nanti yang 1 anak kalau udah valid datanya baru diluluskan dan di SPTJM kan yang kedua. Jadi sekolahmu punya 2 SPTJM. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi yang residu tidak akan mengganggu data siswa yang sudah valid. Itu alurnya. Sehingga di pengesahan ijazahnya, pengesahan khusus sekolah lebih dari 1 kali SPTJM, ini asumsi saya. Ya, ini sekali lagi asumsi saya karena tidak tercantum di manajemen ijazah, di juknis ijazah juga ya. Jadi menurut saya gini, tanggal pengesahan e-ijazah bisa disamakan di kedua SPTJM. Dengan catatan, tanggal pengesahan adalah di atas tanggal terbit NIN terakhir atau SPTJM terakhir. Ya, pastikan. Atau bisa juga tanggal pengesahan berbeda antara SPTJM 1 dan SPTJM 2 jika terjadi selisih waktu terlalu lama antara terbit NIN SPTJM 1 dan terbit NIN SPTJM 2. Ini asumsi saya sekali lagi karena tidak ada petunjuknya, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, jika tanggal pengesahannya berbeda, maka pastikan tanggal yang diinput adalah hari kerja setelah NIN terbit di masing-masing SPTJM. Ini juga asumsi saya. Jadi nanti satu sekolah ada tanggal pengesahan ijazah yang berbeda. Kalau SPTJM-nya juga berbeda. Kemungkinan seperti itu, tapi ini sangat kecil peluangnya ya, karena saya rasa sebagian sekolah pasti meng-SPTJM-kan 1 kali, biasanya seperti itu ya. Nah,
Tapi lebih baik ya, tapi lebih baik untuk kasus ini koordinasi dengan dinas masing-masing untuk menentukan pengesahan ijazahnya. Apakah satu saja disamakan ya, artinya harus di atas NIN terakhir atau boleh berbeda. Gitu, khusus yang SPTJM lebih dari 1 kali. Nah, tambahan catatannya bahwa penulisan nama siswa di ijazah sudah otomatis depan kata saja yang kapital. Ini udah otomatis ya, kalian nggak perlu merubah-rubah ya. Tapi jika ada penulisan yang mau diubah manual, contoh kasus nama siswa di daerah tertentu nih ya, yang mengandung kata RA, biasanya di Surakarta, Jogja gitu, atau RM atau apalah ya, atau apapun di web e-ijazah akan otomatis menjadi RA, A-nya kecil, atau RM, M-nya kecil. Karena ini depan kata saja. Maka kalian bisa ubah manual di web e-ijazah menjadi kapital semua. Begitu juga tempat lahir. Mari kita lihat ya. Kita buka menunya ya di sini teman-teman. Jadi di menu individu di sini. Nah, di sini teman-teman ya ada menu individu. Kalian klik konversi tempat lahir di sini berarti untuk merubah yang kapital, misalnya yang dari Banyumas menjadi Banyumas besar semua. Itu kita simpan, bisa ya, kita simpan. Contoh ya, saya buktikan ya. Nih, bisa ya. Kita kembalikan lagi. Karena yang benar ya penulisan hanya di depan saja. Ini hanya untuk contoh ya. Gitu. Kemudian untuk nama yang di sebelahnya nih konversi nama ya, sama input caranya ya, tinggal diklik aja. Nanti tinggal diperbaiki di sini ya, yang kapital atau yang kecil atau gimana. Intinya kalau yang sesuai sih ya huruf depannya aja yang besar, belakangnya yang kecil gitu ya. Tapi kan kondisi khusus untuk yang RA, RM atau apa gitu ya, itu biasanya minta besar semua, bisa dilakukan di situ. Menu ini bukan untuk merubah nama ya, hanya merubah kapital saja. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya adalah hati-hati dalam input tanggal cetak atau pengesahan ijazah, selalu koordinasi dengan dinas, kemudian jangan coba-coba karena sekali input maka terkunci ya. Kemudian pastikan selalu ikuti panduan yang ada. Dan SPTJM yang sudah disetujui benar atau salah datanya tidak bisa dibatalkan. Jadi hati-hati. Mari kita praktekkan. Jadi untuk input tanggal pengesahan adalah di sini ya. Jadi di menu kolektif. Nah, di sini saya 27 siswa sudah lulus, tanggal penomorannya adalah tanggal 7 Juni. Karena 7 Juni adalah hari Minggu, maka tanggal pengesahannya adalah di atasnya hari Minggu, yaitu tanggal 8. Maka kita input tanggal 8. Caranya di sini ya. Tanggal pengesahan nih, kita klik. Nah, kita masukkan tanggalnya. Di sini kita hanya bisa memilih tanggal yang sudah terlewat. Kalau misalnya kalian, Pak, saya mau tanggal 9 aja. Ya tanggal 9 kan masih besok. Jadi belum bisa diklik ya. Yang bisa diklik adalah hari ini atau hari-hari sebelumnya. Jadi kalau mau tanggal 9 ya berarti pengesahannya besok, besok aja gitu, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi saya inputnya di sini tanggal 8 karena pengesahan saya adalah di atas tanggal 7 gitu teman-teman ya. Nah, di sini ya saya yakin akan menambahkan tanggal pengesahan untuk SPTJM ini, kita centang lalu tambah tanggal pengesahan. Kita klik dan pilih ya. Bismillah. Nah, sudah selesai tanggal 8 Juni tanggal pengesahannya ya. Hari ini kan hari kerja ya, hari Senin ya. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat daftar peserta didiknya di sini gitu ya. Kemudian untuk cetak ijazahnya di menu ini. Oke, untuk selanjutnya ternyata download ijazahnya adalah di sini nih, di menu aksi lainnya, daftar peserta didiknya diklik, lalu kita unduh di sini ya. Atau kalian bisa cetak semua atau unduh. Kita klik unduh saja nih di sini. Nah, ini kita cetak semua nih. Kita klik cetak semua ya. Kita klik cetak semua. Kita tunggu ya. Nah, di sini sudah terdownload nih ijazah SMK. Kita buka, maka di sini ada 27 halaman atau ijazah. Di sini ada nomor ijazahnya, ada namanya, kemudian semuanya, dan ini dia foto, tanggal ya, sesuai tanggal yang kita input ya tadi ya.
Dan ini karena saya fotonya foto otomatis, ya foto digital, maka fotonya sudah otomatis masuk ke sini nih teman-teman. Jadi nanti saya tinggal cetak aja, kemudian ditandatangani kepala sekolah dan distempel gitu. Karena tanda tangannya basah, jadi wajib stempel. Kalau yang tanda tangannya elektronik, maka tidak perlu distempel ya. Cap 3 jari juga tidak perlu teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman, ini berarti untuk e-ijazah sekolah kami sudah selesai, sudah berada di tahap cetak. Berarti tinggal saya cetak nanti di kertas yang sesuai petunjuk dari dinas gitu teman-teman. Terima kasih. Itu saja panduan bagaimana input tanggal pengesahan atau tanggal cetak ijazah. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hiri. Salam satu Nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.